Selamat siang para pemirsa Petisi Ahli dimanapun berada. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali ya, spesial ya. Ini eksklusif loh, ini beliau ini bisa tampil di podcast kita karena kesibukan beliau sangat luar biasa ya. Dan kita memang mengejar beliau ini ke Bandara Udara Halim Perdana Kusuma, bukan di Karang-Karang gitu, benar nggak Bang ya? Iya, iya. Tak lain tak bukan, beliau adalah Joshua Sinambela. Beliau adalah salah satu ahli ITE dan kepakaran beliau di bidang ITE ini tidak diragukan lagi. Banyak pandangan-pandangan positif beliau terkait dengan teknologi maupun perkembangan sosial terkini ya. Untuk itu kita akan mendengarkan pandangan-pandangan daripada ahli ITE Bang Joshua Sinambela terkait dengan isu yang saat ini sedang ramai dibicarakan, polemik ijazah Pak Jokowi yang sampai hari ini seperti Rismon CS, Roy Suryo dan kawan-kawan itu masih tetap memaksakan bahwasannya ijazah Pak Jokowi itu palsu katanya. Kita sapa dulu nih Bang Joshua Sinambela. Apa kabar Bang, sehat Bang? Iya, sehat. Luar biasa. Makasih Bang atas waktunya nih Bang. Siap. Walaupun sibuk gelar perkara, mau terbang lagi ke Jogja, tapi menyempatkan waktu untuk Petisi Ahli karena kita undang Abang ini permintaan daripada subscriber kita Bang. Oh gitu. Kita kenal nih di YouTube Petisi Ahli Joshua Sinambela gitu. Gitu ya. Saya udah puluhan ribu yang minta itu. Wah ini gimana? Susah juga kalau video call itu kan nggak seru kan gitu. Iya, Makanya betul, langsung iya. orangnya. Bang Joshua. Ya. Ini kita ingin bahas terkait dengan gelar perkara kemarin, Ya, kan gitu. gelar perkara khusus Jadi, ya. Iya, gelar perkara khusus kemarin kan masyarakat ini pengen tahu nih karena di luar Rismon bilang Joshua Sinambela itu ingin mengajari saya katanya gitu. Sebenarnya fakta yang sebenarnya itu seperti apa Bang sampai dia kayak marah-marah gitu, saya ngajari dia katanya gitu. Nah, pandangan Abang terkait dengan gelar Iya. perkara khusus kemarin gimana? Iya, jadi dalam gelar perkara itu kan ada apa namanya? Ada urutan acaranya ya. Iya. Yang pertama kan Dirtipidum yang menyampaikan apa namanya proses penyelidikan mereka Iya. secara komprehensif lah di situ ya, timelinenya jelas gitu ya. Kemudian setelah itu mereka memberikan kesempatan kepada pihak pendumas Iya. ya, untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya dan bila perlu ketika misalnya ada bukti baru atau novum baru disampaikan di sana gitu kan. Ternyata memang nggak ada novum baru, nggak ada bukti-bukti baru yang mereka masih sama ya Iya. seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian setelah itu diberikan kami kesempatan. Oh ya? Ketika mereka memberikan pendapat masing-masing, mereka mendatangkan kalau nggak salah ada 4 ahli gitu ya. Oh, sampai 4 ahli mereka 4 ahli datangkan? ya, satu ahli hukum, Roy Suryo, Tifa sama Rismon, ya kan, 4 ahli. Kemudian mereka totalnya ada 9 orang lah yang masuk ya kan. Kemudian kita kuasa hukum ada 4, ahlinya cuma 1, ya. Jadi kita bertujuh ada 1-2 lagi kuasa hukum juga, tapi yang hanya administrasi lah gitu ya. Nah, ketika mereka menjelaskan, kita diam aja, gitu ya, menjelaskan paparan mereka semua apa namanya bukti-bukti yang mereka anggap bukti lah, Kita gitu ya. hormatilah mereka Iya, bicara, hormati ya. gitu ya. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu, gitu ya, mereka langsung nyerocos, Potong-potong gitu. potong-potong Waduh, gitu ya. ini luar biasa. Nah, kenapa mereka mungkin tersinggung gitu ya? Karena saya kan ahli digital forensik, Iya, benar. ahli digital forensik. Saya ingin menjelaskan apa sih kualifikasi ahli digital forensik itu sebenarnya, gitu loh. Sebelum kita masuk ke materinya, Iya, gitu ya, substansinya, iya. gitu ya. Baru menjelaskan bahwa kualifikasi akademik harus seperti ini, kan. Udah langsung di seolah-olah menyerang pribadi mereka lah gitu ya. Oh, Karena gitu. kan Kita hanya mengedukasi, menjelaskan terkait mau dengan menjelaskan ya? itu langsung dipotong. Akhirnya si apa namanya ketua yang memimpin itu juga Iya. mengikuti lah. Jadi kalau bisa langsung substansinya aja lah gitu ya, dan yang baru. Nah, disitulah mungkin mereka merasa mengajari segala macam karena memang mereka bukan ahli digital forensik, ya kan? Iya. Ketika mereka ahli digital Rekam forensik, jejaknya bukan digital forensik. nggak ada hubungannya sama digital forensik. Oke. Apalagi metode yang mereka lakukan itu tidak sesuai prosedur digital forensik, ya kan? Nah, digital forensik yang benar itu harus menganalisis objek
original source-nya, Original sumber source. aslinya. Ya, kalau sumber aslinya analog, ya analognya. Oke. Gitu kan? Kalau sumber aslinya memang digital, ya digitalnya. Dan itu juga harus dicari di mana otentiknya, di mana yang aslinya. Gitu Oke ya. Bang, ini kan yang mereka teliti ini kan dari medsos katanya dapat daripada Dian Sandi katanya. Apakah itu dari medsos itu bisa dikatakan original source? Tidak. Nah, Jadi, dari pandangan ITE seperti apa gitu? jadi gini, sebagai ahli digital forensik, Iya, karena objek yang kita periksa ini adalah Iya. ijazah fisik atau analog, Iya, berarti yang kita periksa harus analognya, harus analog ya. bukan foto analognya. Oke. Bukan foto digitalnya dia yang difoto. Iya. Nah, jadi ketika mereka melakukan analisis terhadap foto-foto ini, Iya. itu pasti akan terjadi namanya bias. Bias itu artinya, ya mereka kan analisis itu, Iya. apa namanya, garis merah misalnya, nggak nemu misalnya. Iya. Nah, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena mungkin pada saat difoto, pencahayaannya berbeda. Kameranya juga berbeda, kualitasnya juga berbeda, Karena sudut digital pandangnya ya. juga berbeda, iya. Itu makanya untuk memeriksa itu sebenarnya paling valid, ya. Itu adalah analognya. Ya. Jadi mereka nggak bisa menemukan katakanlah lintasan merah itu, Oke. padahal di fisik aslinya itu kelihatan lintasan merah. Bahkan di hasil scan-nya, kan ketika kita punya dokumen kita scan itu kan resolusinya lebih tinggi, Iya. itu kelihatan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, nah mereka membuat asumsi seolah-olah ini tempelan ya kan? Kira-kira Nah. seperti itu karena mereka nggak bisa menemukan lintasan merah itu dari Oke. foto yang didownload dari katakanlah yang mereka anggap dari Dian Sandi gitu ya. Iya. Itu juga nggak tahu file yang mana itu. Itu makanya itu bukan digital forensik yang benar. Oke. Kalau digital forensik yang benar kita bisa verifikasi Iya. sumbernya. Oke, Bang Joshua, ingin saya tanya. Mereka bilang itu penelitian kami berdasarkan ELA katanya. Error Level Analysis. Nah, ini Nah. ELA ini apaan? Ini seperti lagu ELA. La gitu kan. Jadi Nah, itulah menjadi iya. salah kaprahnya mereka. Iya. Ya. Jadi saya ingat-ingat dulu ya karena memang Rismond atau Roy Suryo ini Iya. mungkin ikut kasus-kasus yang dulu Jessica gitu ya. Oke. Ketika Rismond menampilkan ada tangannya Jessica seperti nenek lampir gitu ya. Padahal itu karena rekaman dari YouTube yang direkam lagi dari layar gitu ya, sehingga bukan dari primary evidence tapi juga dari media sosial gitu kan. Nah, sehingga pada saat itu ada ahli lain Christopher Rianto menguji menggunakan ELA bahwa itu tidak ada editan gitu ya. Nah, mungkin itu teringat mereka bahwa tempering ini bisa diuji dengan ELA gitu kan. Oh, beranjak dari kasus ini ya. Kemungkinan saya tangkap seperti itu. Iya, Nah, iya. tapi di sini saya sudah jelaskan ya, ELA, Error Level Analysis, itu metode yang sudah sering saya gunakan sejak tahun 2008 untuk menganalisis foto-foto Bukan hal yang dia- baru ya? Bukan hal yang baru, itu teknologi sangat ujur sekali. Dan syaratnya juga sangat ketat itu. Kapan kita bisa menggunakan ELA? Kita bisa menggunakan ELA ketika menemukan file digital yang baru diedit. Oke, Bang, ELA ini apakah bisa menguji file fisik seperti ini, meja gitu? Oh ya nggak bisa. Ya, Nah, kan? itu kesalahan kaprah mereka. Nah, atau dari situ, buku gitu dari kan? situ kita bisa tahu kualifikasi mereka tidak memenuhi kualifikasi Iya. sebagai ahli digital forensik. Ah. Jadi ELA singkatan dari Error Level Analysis Oke. itu hanya bisa mendeteksi tempering atau perubahan-perubahan di file digital. Jadi gambar-gambar foto digital kita ya diedit misalnya kacamatanya dihilangkan atau diedit hidungnya atau misalnya bukti transfer ditambahin nolnya Iya, gitu kan. iya. Kita bisa mendeteksi itu dengan mudah. Dengan menggunakan ELA asal kita menguji file digital aslinya ya. Nah, dia hanya bisa digunakan untuk menguji file digital karena dia memanfaatkan kompresi JPEG. Jadi ketika kita mengedit sebuah file, mengedit sebuah gambar, katakanlah menambah angka 0 segala macam, otomatis bagian yang kita edit itu akan kompresinya akan berbeda dengan yang lain. Karena diedit ditambahkan ya kan. Nah, gitu Terus kan. kaitannya dengan fisik apaan? Nah, Kalau seperti itu, gitu. Itu makanya ketika ada fisik kita foto seperti yang mereka lakukan, itu otomatis tidak akan kelihatan bahwa itu sudah diedit. Iya. Walaupun ada yang aneh dari hasil ELA kita, itu berarti file digitalnya Atau lah yang berubah. warnanya diedit dia, diterangkan dia atau seperti apa kan udah berubah jadinya kan? Nah, yang lucu sebenarnya dia membandingkan ijazah Jokowi Iya. dengan ijazahnya dia. Oh gitu. Beda, kualitasnya berbeda. Segala Iya. macam otomatis juga sebaran-sebaran yang dianggap dia itu adalah analisis ELA. Tahun keluarannya Jadi juga berbeda, beda gitu. kan? berbeda karena memang kualitasnya dia pasti lebih bagus ya Iya, kan. benar. Nah, daripada yang didapatkan dari media sosial gitu ya. Nah, yang pasti ELA Iya. tidak bisa digunakan untuk menguji ya dokumen-dokumen analog. Ya.
Karena ELA ini memanfaatkan kompresi JPEG yang hanya ada di file-file digital, dokumen-dokumen gambar digital. Iya. Nah, bayangkan kalau fisik itu kan, misalnya ada ijazah kita tempelin gambar seseorang, kemudian dia analisis dengan ELA, dengan cara difoto dulu. Ketika kita foto, kompresinya pasti sama semua. Iya. Tidak ada yang berbeda, ya kan? Nah, ketika kita edit lah gambar ini, baru muncul ELA-nya. Itu makanya fisik ini tidak bisa dianalisis. Berarti nggak nyambung dong nggak Bang, dengan nyambung. ijazah dengan elektronik. Iya, makanya digital forensik tidak bisa digunakan untuk menguji keaslian dokumen-dokumen analog. Iya. Itu yang benar. Jadi bagaimana cara verifikasinya? Ada namanya dokumen examiner. Ya, ada profesi itu. Contoh sederhananya aja Bang kan. Ya. Ini mangga. Terus mangga ini adalah asli. Terus tiba-tiba mangga ini dipoto. Berarti kan dia moto mangganya yang diuji dia, bukan foto mangga yang diuji bukan mangga aslinya. Bukan mangga aslinya. Atau tidak Iya, dalam fotonya itu. Iya, kira-kira seperti ini itulah. nggak nyambung juga nih Nggak pemirsa nyambung. kalau seperti itu penelitiannya. Nah, menurut Bang Joshua, ini kan mereka menggunakan katanya metode ELA penelitiannya kan gitu. Riset-risetnya juga saya lihat riset pertanyaan-pertanyaan aja seperti kemarin katanya bertanya langsung kepada Kasmujo. Saya kira seorang peneliti itu apalagi ahli di bidangnya, terutama dia dibilang ada komunikasi satu kan gitu, ahli komunikasi katanya. Terus ada ahli teknologi. Nah, ini saya kira tidak sesuai dengan kompetensinya. Karena apa? Karena seorang ahli, ya mereka mengaku sebagai ahli, tapi menyimpulkan terlalu dini. Iya, betul. Pandangan daripada Joshua Sinambela, apakah seorang ahli itu dia meneliti langsung dia konferensi pers, boleh nggak seperti itu etikanya gitu? Ya nggak bisa. Jadi kalau kita melakukan kajian ilmiah atau yang kita sebut pemeriksaan digital forensik gitu ya, kita mengumpulkan data-data dulu. Oke. Ya, data-data dulu, melakukan analisis dulu gitu ya, sampai akhirnya menghasilkan kesimpulan, ya kan? Nah, kalau mereka kesimpulan dulu, kesimpulan Kembali dulu, ya, baru mencari data. data-datanya lagi. Nah, itu udah pasti peneliti abal-abal. Tidak ada pengkaji ilmiah yang seperti itu. Aneh juga ya. Nah, iya, mereka udah menyimpulkan dulu, baru dicari buktinya. Jadi itu yang disebutnya cocokologi atau pembenaran. Jadi mereka lah cari pembenaran-pembenaran. Ketika misalnya deskripsi itu tidak ada tantangan, berarti nggak sah semua. Kan mereka nggak ada bukti Bang, karena katanya minta ditunjukin dulu aslinya katanya. Nah, terus mereka udah menyatakan palsu. Pasti. Makanya akhirnya mereka jadi dugaan fitnah kan? Iya. Nah, itu pasti, dan itu yang sekarang lagi dikejar ya. Jadi ada konsekuensi ketika orang menuduh seseorang ya, dan itu dengan apa istilahnya, dengan gaya-gaya seolah-olah dialah kebenaran itu, padahal dia tidak tahu, dia tidak punya apa-apa sebenarnya, tidak mengetahui apapun gitu ya terkait dengan ijazah itu. Dia nggak tahu fisiknya, nggak pernah lihat, langsung dianggap palsu. Ya kan, hanya berdasarkan asumsi-asumsi, pengalaman Bambang Tri segala macam, dokumen-dokumen yang nggak jelas, ya. Padahal sudah ada lembaga yang memverifikasi, lembaga yang mengeluarkannya sudah memverifikasi bahwa itu asli, ya. Bahkan ditambah uji puslapor yang menyatakan itu identik. Apalagi yang kurang kira-kira? Nah, itu masih dibantah. Artinya apa? Apapun yang kita bilang itu pasti akan tak dibantah, karena mereka punya kebenaran sendiri. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke, dari pandangan seorang Joshua Sinambela, ini kan pertama mereka meneliti ijazah. Nah, setelah ijazahnya juga mereka nggak ketahui, mereka katanya meneliti skripsi. Betul. Setelah skripsi diteliti lagi KKN ya. Betul. Setelah KKN diteliti lagi pasar pramuka. Pasar pramuka, Jadi pembimbing ada segala macam. ketidakkonsistenan dalam penelitian di sini. Yang menjadi pertanyaan masyarakat di sini, pertanyaan publik juga bertanya, sebenarnya yang mau mereka teliti ini dari sudut pandang Joshua Sinambela itu apa? Apakah skripsinya kah, ijazahnya kah, KKN-nya kah, dan terakhir mereka meneliti wajah Pak Jokowi. Katanya ada pencak putih gitu. Ini ahli seperti itu seperti apa gitu loh pandangannya. Itulah ya, orang-orang yang waras itu udah tahu bahwa mereka itu udah di luar waras gitu ya. Di luar waras. Iya kan? Iya, ya, nggak logis lagi gitu ya. Dari Itu secara cari kesalahan juga ya. Iya, jadi hasilnya mereka mencari pembenaran-pembenaran yang menurut mereka itulah sebuah kebenaran mereka ya. Bagi kita kan itu pembenaran, itu hanya asumsi-asumsi saja gitu ya. Ya, jadi ketika ada kejanggalan-kejanggalan itu dianggapnya menjadi bukti bagi mereka. Kira-kira seperti itu. Jadi misalnya Kasmujo, kemarin Pak Jokowi bilang pembimbingnya ini, gitu ya, Pak Kasmujo. Ternyata nggak ada di sebagai dosen pembimbing akademik segala macam. Dianggapnya, wah ini pasti salah, ini pasti penipuan segala macam, gitu ya. Padahal maksudnya sebenarnya karena memang Pak Kasmujo aja yang masih hidup, ya kan? Kemudian dia masih ingat bahwa memang Pak Kasmujo itu
dia pernah mereferensikan bukunya gitu ya dan seterusnya. Jadi dia ada di referensi dari skripsinya sebenarnya. Ya. Jadi mungkin dia berkesan dan pernah juga dibimbing karena dia pembimbing akademik ya kan, bukan pembimbing skripsi memang gitu ya. Nah, itulah yang digoreng-goreng. Hal-hal seperti itu yang banyak sekali kita temukan. Misalnya kemarin ada yang ditampilkan oleh Dirtipidum, jumlah SKS sarjana muda. Oh, berarti Jokowi ini lulusan sarjana muda saja. Dia hanya lulus 122 SKS, padahal syaratnya 160 gitu ya. Mereka nggak tahu bahwa program S1 di kehutanan itu aturannya memang seperti itu. Kita harus menyelesaikan sarjana muda dulu baru mengambil program sarjana atasnya. 40 SKS lagi gitu ya. Nah, itu yang mereka nggak paham. Bang Joshua Sinambela, ini yang dilaporkan Pak Jokowi itu kan bukan hanya kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Ya. Tapi ada pasal 32 dan Ya, pasal 35 Undang-Undang ITE terkait dengan pengubahan data elektronik yang seolah-olah asli dan sudah direkayasa. Ya. Artinya tidak otentik lagi dengan aslinya. Ya. Kan gitu. Dari sudut pandang hukum dan dari sudut pandang ahli digital forensik, orang yang mengubah digital ataupun merekayasa, kita katakan tidak sesuai lagi aslinya, apakah itu merupakan bentuk pidana? Nanti akan dijawab di segmen kedua. Petisi ahli patriot sejati, petisi ahli pejuang hukum abadi, petisi ahli pendekar keadilan, petisi ahli pembela hak hukum rakyat. Petisi ahli patriot sejati, petisi ahli pejuang hukum abadi, petisi ahli pendekar keadilan, petisi ahli pembela hak hukum rakyat. Perkumpulan praktisi hukum dan ahli hukum Indonesia, tegakkan keadilan walau langit akan runtuh, pantang menyerah, pantang mengalah, demi kebenaran sejati. Oke, Bang Joshua, ini kan yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini pasalnya serius. Ya. Kata mereka kemarin, oh kita hanya dilaporkan pencemaran nama baik. Ya, Di bawah 2 tahun ini nggak bisa ditahan nih kan gitu. Nah, tapi saya melihat di dalam laporan polisi itu ada pasal 32 dan 35 ancaman pidana 9 tahun. Ya. Yaitu mengambil suatu dokumen elektronik yang diubah tidak sesuai lagi dengan aslinya. Ya. Nah, dari sudut pandang digital forensik, apakah itu merupakan perbuatan pidana mengubah suatu, contohnya nih, saya foto nih suatu mobil, tapi mobil ini udah saya ubah modelnya nggak seperti aslinya lagi. Ya. Apakah itu perbuatan pidana? Ya bisa jadi, ya. Jadi nanti dia akan dibuktikan gitu ya, teman-teman penyidik akan membuktikan itu, ya, bahwa apa sih yang mereka narasikan gitu ya? Oh, mereka membandingkan foto yang mana dengan fotonya. Foto ini dari aslinya nggak, sumber aslinya nggak gitu kan foto itu kan, misalnya membandingkan foto gitu ya. Kalau ternyata memang sudah ada perubahan-perubahan ketika diuji mereka menjadi tidak match misalnya gitu ya, oh berarti ada pengubahan supaya narasinya muncul gitu ya. Jadi memang ada rekayasa elektronik di sana. Ketika itu terbukti memenuhi unsur lah, ya kan, sehingga narasi-narasi mereka itu yang mereka gunakan itu menjadi tidak tepat gitu ya. Padahal kalau kita melakukan katakanlah analis yang benar, katakanlah kita lihat ya, mereka kan sengaja memilihkan foto-foto tertentu yang posisinya seperti ini dan seterusnya gitu ya. Kalau kita misalnya bandingkan antara ijazah Jokowi, foto ijazah Jokowi dengan fotonya ketika masih berkacamata, katakanlah itu masih match aja kok. Nah, tapi mereka coba carikan foto yang agak mereng sedikit misalnya, atau yang sudah nggak berkacamata gitu kan, dan jarak waktunya juga sangat jauh gitu kan, itu menjadi tidak objektif. Itu makanya analisis face match segala macam itu tidak bisa digunakan untuk sebagai bukti forensik karena dia bisa bias
tergantung siapa yang mengoperasikannya, tergantung algoritmanya, tergantung waktunya, durasi waktunya, tergantung pencahayaannya, tergantung sudutnya, banyak sekali faktor. Ya. Belum lagi metode algoritma AI yang digunakan. Nah, ini banyak sekali faktornya, sehingga itu nggak bisa jadi bukti. Hanya biasanya bisa digunakan sebagai petunjuk-petunjuk saja. Dan itu nanti akan diverifikasi di puslapor. Oke, Ya. ini menarik, Bang. Ini kemarin kita melihat pemberitaan dari Rismon. Kan Abang kemarin hadir di gelar perkara khusus. Ya. Katanya ini tipidum kami telanjangi di dalam, katanya itu. Ya, puslapor ya. Puslapor, Iya, puslapor ya. Iya, Puslapornya kita telanjangi di Iya. dalam. Emang maksud tujuan daripada telanjangi emang dipermalukan puslapor seperti dalam mereka Gini, itu? mereka menggunakan narasi-narasi kasus-kasus sebelumnya, Oke. kasus Jessica. Oke. Nah, dan itu melibatkan puslapor bagian digital forensiknya. Tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah. Kasus ijazah sama sekali tidak menggunakan lab forensik digital. Tapi mereka menggunakan dokumen examiner, lab fisika, lab kimia. Itu yang mereka gunakan karena mereka menguji kertas, menguji tinta, menguji yang lainnya. Ya. Nah, narasi-narasi yang mereka seolah-olah ya karena ada ketidakcocokan dia dengan ahli-ahli di kasus Jessica, dia menganggap semua katakanlah puslapor itu melakukan ya manipulasi-manipulasi. Nah, itu yang dinarasikan. Kebetulan tidak ada orang puslapor kebetulan ikut di situ. Iya. Itu salah sasaran juga. Apa Ngapain dia? kaitannya antara kasus Jessica dengan kasus dugaan polemik ijazah Pak Jokowi? Nah, dia menarasikan Itu supaya kan kasus Jessica itu adalah pembunuhan. ya, Kasus Pak Jokowi ini kan masih dugaan katanya palsu kan? iya, gitu. iya. Korelasinya kan nggak Jadi nyambung. gini, karena kan yang kita pegang kan puslapornya, puslapor melakukan penelitian atau pengujian, ya. Mereka mau menyerang puslapor bahwa puslapor itu menarasikan puslapor itu nggak bisa digunakan gitu loh. Itu tujuan mereka. Padahal sebenarnya berbeda. Mereka belum lihat tuh hasil ujinya. Oke. Kebetulan di apa namanya di gelar perkara khusus itu. Kalau mereka Belum- belum lihat hasil ujinya, kenapa mereka menyerang puslapor? Karena dari pengalaman sebelumnya, ya mereka merasa Artinya kan mereka mereka kebenaran menilai sendiri. yang mereka belum lihat sendiri apa hasilnya Ya gitu. sama seperti ijazah itu Terlalu juga. dini, gitu. Ya, jadi mereka cuman berasumsi-asumsi. Ketika misalnya puslapor mengeluarkan ini pasti salah, ini pasti hasil apa namanya persekongkolan lah Langsung segalanya. menyimpulkan Langsung salah menyimpulkan gitu ya. salah, padahal mereka nggak punya bukti apapun. Sama seperti menyimpulkan ijazah palsu ya kan? Iya. Asumsi-asumsi yang mereka gunakan. Nah, puslapor bekerja itu untuk penyidik. Jadi mereka menyerahkan laporannya hanya ke penyidik atau nanti ketika diminta di persidangan. Tidak ada apa namanya kewajiban mereka menyampaikan di gelar perkara. Nanti di persidangan itu baru diberikan. Nanti kalau misalnya di Polda ya hasil puslapor dari Barreskrim sama puslapor yang ada di PMJ ya akan semua dibuka di sana. Tidak boleh dipublis karena memang hukumnya seperti itu. Oke. Menurut Bang Joshua, ini katanya mereka ini dilaporin adalah kriminalisasi terhadap diri mereka. Pandangan seorang digital forensik ya. Nah, kita dituduh mengkriminalisasi orang, padahal mereka yang konferensi pers, mereka yang menuduh palsu, tiba-tiba mereka menyampaikan mereka dikriminalisasi atas laporan polisinya Pak Jokowi. Ya, Ini pandangan seorang Joshua seperti apa? Iya, itu jadi kebalik-balik sebenarnya. Ya. Yang sebenarnya yang dikriminalisasi itu Pak Jokowi. Kan mereka yang melaporkan. Memaksakan harus dipidana ya. Iya, melaporkan dulu gitu ya. Melaporkan, menuduh palsu, dilaporkan itu palsu gitu ya. Padahal mereka tidak punya bukti apapun. Ya, hanya asumsi-asumsi. Nah, itu yang menjadi keliru ya kan. Nah, ketika misalnya terlalu masif, Pak Jokowi akhirnya merasa gerah gitu ya. Menganggap bahwa itu udah menyerang martabatnya, nama Iya. baiknya. Ya memang hal yang wajar dia melaporkan. Sebagai warga negara, gitu. Dia punya hak untuk melaporkan itu, ya kan? Nah, laporannya juga berbeda kan? Laporannya fitnah sama pencemaran, sama ya tadi manipulasi karena mereka menggunakan narasi-narasi analisis abal-abal lah gitu ya. Analisis digital forensik kata mereka, padahal mereka tidak punya kualifikasi ahli digital forensik sama sekali. Ya. Kira-kira Oke, seperti ini itu. Bang ada pendukung Pak Jokowi nih nanya nih ya, subscriber kita nih. Karena kan kemarin ada isunya katanya mereka menyampaikan bahwasanya di gelar perkara itu mereka kalah telak dari kami katanya gitu. Emang maksudnya pihak pihak abang lah kan iya, gitu iya, sebagai ahlinya. Kalah Kalah telak kata emang kalah telak seperti apa? nggak ada. Iya, Jadi karena itu- sepemahaman saya itu, saya kan sering gelar perkara khusus juga baik Nah. di Barreskrim
maupun di Polda. Di sana itu kan hanya menyampaikan pemaparan-pemaparannya masing-masing, pendapatnya masing-masing, hanya di sesi pertama gitu. Iya, di sesi Nah, pertama. terus itu pun kita nggak bisa menyimpulkan karena itu kesimpulannya itu sifatnya itu hanya rekomendasi ataupun petunjuk di sesi ketiga. Sesi ketiga Gitu. Nah, untuk internal mereka ya kan. jadi kan kita juga bingung bertanya-tanya, emang di situ di sesi pertama itu langsung memutuskan ada yang salah atau tidak di situ kan Nggak pertanyaan ada, masyarakat di nggak situ. ada, Nah, nggak ini ada. tolong diberikan Iya, pencerahan jadi dulu gini. nih. Nah, Jadi karena mereka berapi-apinya semua Iya. diberi kesempatan ya. Jadi kalau dari waktu sih mereka mungkin lebih banyak waktu yang diberikan kesempatan diberi karena kesempatan. padahal kita cuma satu aja ahlinya gitu kan. Pemaparannya cuma ada dua orang atau 3 orang, mereka ada berapa orang, mungkin ada 7 orang mungkin yang melakukan pemaparan. Jadi makanya waktunya lebih banyak mereka. Bahkan mereka presentasi semua. Saya sih nggak, Semuanya iya saya nggak siapkan presentasi saya. Karena siapa aja itu yang presentasi termasuk dokter Tipa? Dokter Tiba hanya narasi. Tapi Roy Suryo, si Rismon itu presentasi. Jadi mereka menggunakan komputernya sendiri, menampilkan sesuatu dan ya yang tampilkan yang tunjukkan itulah ya di media di YouTube atau di di media gitu ya. Nah, jadi ketika mereka menyampaikan itu dianggap itu pasti udah diterima. Dianggapnya itu adalah kesalahan telak. Padahal itu kan narasi mereka saja. Iya. Kita sih diamkan saja. Karena di sesi Silakan. pertama gelar perkara khusus setahu saya itu hanya didengarkan aja keterangan. Nggak ada di sana forum debat, memutuskan. debat juga nggak ada di Iya, sana. nggak Justru ada. mereka yang mengganggu kita, gitu ya. Ketika kita mau menyampaikan pendapat kita, ya, Karena itu udah menyerang. apa yang disampaikan oleh para pihak, contohnya A dan B itu belum tentu dikabulkan, masih dipertimbangkan, digodok lagi di sesi kedua. Betul, Baru di sesi ketiga itu masing-masing minta pendapat nggak kesimpulan ada. Jadi kalau kita sendiri dari sisi kita, nggak ada kok hal yang baru yang ini. Nggak ada hal yang wow, fantastis Nggak ya. ada. Ya semuanya bisa kita bantah karena memang analisis mereka digital forensik, padahal dokumennya analog. analog. Itu nggak akan bisa diterima. Oke. Dan teman-teman Baris Krim sudah paham banget itu, gitu ya. Iya. Kira-kira seperti Makanya itu. kita juga ingin mengedukasi masyarakat juga agar tidak terjadinya opini ya, karena opini-opini ini sangat mengganggu kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ya. Kita ingin tahu siapa nih yang benar, jadi seperti bertikai terus. Akan tetapi kita masih menunggu proses hukum yang ada di Polda Metro Jaya. Kalau proses hukum yang di Mabes Polri kan sudah dihentikan, sudah di Iya, iya. SP2 Lit oleh penyidik Iya, Reskrim belum, Mabes ya. Polri. Nah, di dalam laporan Pak Jokowi ya, khususnya terkait dengan pencemaran nama baik, fitnah, pengubahan data elektronik 3235. Setahu Abang ini udah sejauh mana? Karena masyarakat menanti-nanti itu gitu. Kita juga menanti. Ini seperti apa perkembangannya gitu. Iya, kebetulan saya barusan pulang ya dari Oke. asistensi proses itu ya Iya. kan di Polda. Jadi ya dalam waktu dekat itu akan naik Oh, penyidikan. akan digelar ya. Iya, akan jadi gelar. Ya Oke. kemungkinan sore ini atau besok gitu ya. Kita nggak Iya. tahu. Nanti kita lihat lah. Ya. Yang pasti di sana udah terpampang siapa calon-calon tersangkanya. Juga ada contoh. Ini luar biasa nih. Ini menarik nih teman-teman nih ya. Baru saya bocorkan di sini loh ya. Iya, mari di sini. Di podcast lain nggak ada loh ya. Karena ini masyarakat bertanya-tanya nih, ini mana nih Bang Joshua, Bang Joshua? Bagaimanapun nih Bang Joshua banyak fansnya juga loh kan gitu. Karena apa? Masyarakat menanti itu. Karena udah banyak yang gregetan juga. Ini gimana sih orang dia tidak melihat fisiknya tapi sudah menuduh gitu kan? Ya, Nah, akhirnya- masyarakat menanti itu. Jadi teman-teman ya mudah-mudahan proses hukumnya tegak lurus ya kita lihat sehingga ada kepastian hukum dan keadilan bagi yang dirugikan gitu. Nah, Bang Joshua, ini kan Bang Joshua sebagai digital forensik. Keahlian digital forensik itu dengan komunikasi itu apa sih berbedanya? Karena kan ada bilang saya telematika. Oh, telekomunikasi dan informatika. Padahal Gini, ini kan fisik yang diuji. Iya, Ini iya. apa gimana Iya, maksudnya jadi gimana nih gitu. dia ahli telematika tapi melakukan metode-metode forensik. Nah, itu Nah, tadi. itu nggak nyambung sebenarnya. Makanya kita ingin biar masyarakat juga kan memahami sebenarnya apa yang membedakan Iya. telematika dengan digital forensik Iya, iya. sama iya. teknologi. Ya, kalau misalnya kita berkecimpung di bidang hukum yang ada kaitannya pembuktian sebagai alat bukti Contohnya segala nih macam. saya nih kan kita spesifikasinya di hukum pidana. Terus kita disuruh untuk menangani masalah perceraian kan udah nggak nyambung lagi. Ya, ya. Kalian kita di mana sebenarnya kan gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah. Jadi gini,
Roy Suryo menganggap dirinya pakar telematika. Saya juga nggak tahu dasarnya dari mana gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat latar akademiknya gitu ya, S1-nya komunikasi gitu ya, S2-nya kesehatan gitu ya, S3-nya nggak tahu, kombinasi gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan IT sama sekali. Ya. Padahal telematika itu singkatan telecommunication dan informatika sebenarnya. Informatika itu berarti harus ada dasarnya akademiknya di bidang informatika. Telekomunikasi hubungannya dengan teknik elektro atau telekomunikasi, telkom forensik ya di situ. Ya, nanti bisa mengerucut ke forensik itu kan bagian kecilnya sebenarnya, tapi spesialisasi lah gitu ya. Hanya telekomunikasinya ya. Iya, telekomunikasi dan informatika. Informatika ada hubungannya dengan komputer sebenarnya, tetapi kan dia nggak punya latar belakang akademik berhubungan dengan itu. Meskipun mungkin zaman dulu pernah dia dimintain bantuan oleh kepolisian lah segala macam. Itu kan zaman dulu. Udah beda teknologinya dengan sekarang. Apalagi hubungannya dengan pembuktian atau hasil digital forensik. ITE 2 yang terbaru sekarang 2025. Udah beda. Sama undang-undang yang dia buat aja udah berbeda jauh. Karena sudah mengalami revisi berulang kali. Iya, berubah. Ya kan? Nah, itu ya, jadi kita nggak menganggap dia sebagai ahli digital forensik, dan otomatis metode-metode yang dipaparkan dia dengan teknik ELA, FastNet segala macam, dia tidak paham algoritmanya itu. Dia tidak paham juga bagaimana prosedur SOP forensik digital, di mana kita harus memeriksa dari bukti aslinya, original source-nya. Dia menggunakan apa? Bukti-bukti yang ada dari media internet. Oke, mungkin ada 1-2 yang difoto dia sendiri, tapi itu pun nggak bisa sebenarnya. Karena yang dianalisis kita itu, yang objek yang kita periksa itu kan analog. Nah, jadi nggak ada hubungannya sebenarnya dengan profesi digital forensik, apalagi dengan metode-metode digital forensik. Bang Joshua, kita ini kan ahli digital, ada ahli telematika. Sebenarnya persatuan ataupun perkumpulan khusus ahli digital forensik ini ada atau tidak? Ada. Nanti akan dijawab di segmen ketiga. Petisi ahli pembela hukum rakyat, perkumpulan praktisi hukum dan ahli hukum Indonesia. Bang, ini kan kita kalau di contohnya nih di notaris ada dia persatuannya Ikatan Notaris Indonesia. Ya. Kalau di dokter ada dia Ikatan Dokter Indonesia. Kalau di advokat ada dia contohnya KAI, Peradi, Perhaki dan lainnya. Nah, kalau dia di dalam ahli digital forensik, emang ini ada persatuannya juga ataupun perkumpulannya? Iya, ada perkumpulannya, ada asosiasinya, ya. Oke. Dan itu, kalau dia ada asosiasinya, ada nggak kode etiknya? Ada kode etiknya. Ini mungkin bisa dijelaskan Bang. Gimana? Iya, jadi ada namanya AFDI, Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Kebetulan saya posisinya di sana jadi komisi pakar. Jadi salah satu yang dijadikan rujukan bagi oleh anggota-anggota yang lain gitu ya. Nah, kemudian memang itu yang ada badan hukumnya. Ya, itu dibentuk oleh Bareskrim sama dihadiri oleh Bareskrim sama Kominfo. Ya, jadi itu resmi gitu ya. Itu disahkan dulu oleh Menteri Kominfo ya. Kemudian ada komunitas-komunitas. Ya, komunitas yang kemarin melakukan FGD, DevTalk segala macam itu namanya DFIS, Digital Forensic dan Information Security. Nah, itu adalah komunitas tanpa bentuk memang, tidak resmi. Tetapi ada komunitasnya, ada orangnya dan semuanya ahli-ahli juga. Nah, itu yang kemarin membahas banyak hal terkait dengan digital forensik. Nah, kalau AFDI ini lembaga resminya gitu ya, mereka punya aturan dan mereka yang menyusun SKKNI untuk digital forensik segala macam, yang membantu BNSP segala macam untuk kriteria bagaimana ahli digital forensik bekerja. Ya, jadi tahapannya di situ. Jadi ada asosiasinya, ada kode etiknya, ada membershipnya, ada kartu anggotanya. Apabila terjadi pelanggaran etik seperti ini, Bang, kan gitu. Ini kan mereka meneliti, tapi mereka belum melihat aslinya, tapi mereka sudah mengumumkan ke publik itu adalah palsu. Nah, kalau mereka member AFDI pasti akan ditindak. Ya? Masalahnya mereka nggak member bukan anggota dari asosiasi. Mereka sama sekali tidak punya komunitas digital forensik. Ya. Liar dong kalau gitu. Liar lah. Jadi mereka menganggap diri mereka paling ahli. Ahli dari segala ahli. Jalanan jadinya kan. Padahal saya sendiri ketika menyampaikan sesuatu pasti akan saya diskusikan dengan teman saya, melakukan peer review.
ini Iya. perlu kita luruskan nggak sih? Dikaji lagi ya? Iya, dikaji lagi. Ketika misalnya ada pertemuan saya coba compare dengan teman saya. Itu namanya peer review gitu ya. Apakah hasil kita ini sudah valid dan tidak? Kalau mereka kan menganggap semua teman mereka itu udah pasti valid gitu ya. Iya, iya. Nah, padahal kita udah challenge mereka, kita undang mereka di forum ilmiah kita. Oke. Ya, ketika Pernah mereka diundang juga mereka? Udah, kita undang dari awal ya. Komunikasi dengan Rismon itu sejak Maret. Kita komunikasi dulu, kita bisa FGD kan dulu temuan lain gitu. Tujuan kita untuk meluruskan. Tapi ya itu nggak mau sama sekali. Oh, nggak mau Bahkan ya? akhirnya saya diblokir ya kan. Berarti nggak siap dikoreksi dong? Nah, dia nggak mau dikoreksi, dia merasa dirinya udah paling benar, paling hebat lah intinya. Padahal dia nggak punya kualifikasi untuk itu. Nah, itu yang kita sayangkan. Oke. Jadi kemarin Bang saya ada melihat video di media sosial nih, ini agak aneh juga. Ada orang bilang, oh ini apa Joshua Sinambela takut dia ketemu saya gitu. Siapa? Si Rismon? Iya, Atau ini kapasitasnya apa untuk takut-takutan saya? Emang abang apa ini kemarin sampai dikejar-kejar gitu katanya? Di Sentana itu dia ngomong. Atau Iya, di mana? ada lagi saya lihat di situ. Bang. Jadi gini, Ini sangat menarik sekali ya teman-teman karena Joshua Sinambela jadi top trendsetternya. Lihat, Jadi gini, perkara kemarin khusus gitu. saya diundang sama DT Nusantara ya, TV Nusantara. Apa Oke, namanya? Nusantara TV. Nusantara TV. Oke. Ternyata Rismon juga diundang, ya kan? Ketika saya masuk di ruang transit, gitu ya kan? Dia masih podcast, ya, bagi podcast. Mau salamin dia, oh saya masih podcast katanya gitu. Setelah udah selesai podcast dia, loh, ngapain kau di sini katanya? Kau juga narasumber gitu ya. Oh, jadi ribut Terus gitu. ribut. Ada istrinya yang nyerocok dulu. Oh gitu. Marah-marah gitu ya. Waduh. Kamu yang melaporkan ini ya ke Yamaguchi, kamu yang mengirim email ke Yamaguchi ya. Waduh. Saya sih diam aja. Saya nggak mau lah. Harus takut kalau melaporkan ke Yamaguchi kalau Loh, belum iya, ada laporan juga. kalau memang Kalau benar valid ya. ya kan. Iya. Kalau benar ya kita menyampaikan yang benar ya kan, fakta-fakta ya kan. Contohnya nih saya nih, S1 saya di Medan, orang mau laporkan silakan S2 di Bandung, S3. Bukan melaporkan, tapi kita mengcross-check, Terus memverifikasi. iya. Contoh nih, saya S3 di Unisba, dokter. Ya silakan aja tanya ke sana. Iya, Unisbanya iya, gitu. harusnya kan bangga, Nggak ada bukan masalah. memang Iya. asli gitu ya. Nanti biar rektor yang jawab. Jadi Ini kemungkinan marah. marah. Wah, ini Ya, temuan karena baru memang- nih teman-teman ya. Jadi ada Marah-marah kemarin aksiden ya ketika Bang Joshua Sinambela mau podcast di Nusantara TV, tiba-tiba ada katanya nyonyanya Rismon ya. Hai ibu-ibu nyonya Rismon, jangan terlalu galak-galak ya. Nah, jadi katanya nih menanya dia kepada Bang Joshua, kamu ya yang laporkan ke Yamaguchi, Yang nanya- yang iya. nanya-nanya ke Yamaguchi gitu. Ah, ini kan sangat menarik sekali loh. Pak Jokowi nih gitu kan biasanya nggak pernah ini gitu. Nah, terus ketika ada laporan kenapa marah? Ini gimana ceritanya? Ini agak menarik ini. Gitu. Iya, jadi memang udah mungkin sebulan 2 bulan yang lalu mungkin ya. Oke. Kita pernah mengkonfirmasi kenapa latar belakangnya dulu ya. Iya. Jadi ketika kita FGD, DFIS, Digital Forensic Information Security, pada FGD itu banyak lulusan Jepang juga, teman-teman saya. Ada kurang lebih 3 orang lulusan Jepang. Dan mereka mempertanyakan siapa Rismon ini sebenarnya. Gitu ya. Ada hal yang aneh, karena kalau lulusan Jepang nggak mungkin seperti itu tabiatnya. Iya, Nggak mungkin seperti itu omongannya. Ya. Karena mereka pasti akan kalem. Mereka semakin pintar, semakin nunduk istilahnya gitu ya. Seperti padi lah gitu ya. Nah, akhirnya mereka tergelitik untuk memeriksa tesis, disertasi yang tercantum di CV-nya. Iya. Ternyata tidak ditemukan. Bahkan kita konfirmasi ke Yamaguchi, Iya. tidak ditemukan. Bahwa tidak ada tesis, nggak ada disertasi itu. Padahal aturan di Yamaguchi itu mewajibkan semua harus tercantum di perpustakaan mereka. Apa itu internasional ya? Kampus Yamaguchi ya di Jepang pasti, meskipun itu berhubungan dengan katakanlah rahasia negara atau apapun lah itu ya, pasti ada minimal abstraknya. Mungkin nggak bisa di-download, tapi abstraknya dan judulnya harus ada sama Jelas, pengarangnya. Itu pasti ada. Dan itu nggak ditemukan. Nah, yang pertama itu. Jadi kita nggak menemukan disertasinya, nggak menemukan tesisnya, nggak menemukan penelitiannya juga sebagai penulis pertama. Karena syarat untuk lulus doktor minimal ada 2-3 atau 3 atau 4 ya jurnal itu dalam penulis pertama. Kita nggak menemukan. Dia hanya punya proceeding. Dan itu penulis keempat atau ketiga. Ya. Nah, itu yang dibahas oleh Roni Teguh salah satunya ya, yang lulusan Jepang. Nah, dari situ baru kita melangkah. Kita tanyakanlah ijazahnya, apakah ada ya ijazah pernah mengeluarkan ijazah atas nama Rismon, lulusan tahun segini ya. Terus sempat ditanyakan juga ke sana. Ke Yamaguchi, ke Fakulti Engineering-nya. Dijawab apa? Kami tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama itu.
Oh, ini bahaya nih. Nah, kita menanyakan itu dan menunggu hampir lama ya, 10 hari karena di sana ada Golden Week, liburan, ya. Nah, ternyata baru ada itu akhirnya kita publis lah. Ya. Sebenarnya ini Rismond bisa bahasa Jepang nggak sih, Bang? Kalau dari sini sih enggak. Kemarin kan Karena tentang kemarin- Andi Aswan, ya kan? Iya, Andi Aswan bahasa Jepang dia. Enggak, dia Terus dia- enggak ngerti gitu ya. Enggak ngerti sama saya. Mungkin dia udah melupakannya atau bagaimana saya gitu. enggak tahu. Ya, tapi Ya, dari setahu saya kan kalau orang bisa udah berbahasa apalagi sekolah di luar negeri itu kan contohnya nih bahasa Inggris dia pasti kan udah pasti bahasa Inggris, bahasa Ya. Jepang karena kan dia sekolah di sana. iya, pasti diajarin Cuma bahasa-bahasa kita kayak sederhana pasti. orang Batak ya. Kita Ya. juga masih bisa bahasa Batak gitu loh kan. Iya, Walau- meskipun sudah lama ya kan? Walaupun kita sudah Pasti lama pasti ingat artinya lah. Ya. bahasa-bahasa itu kan ya kalau memang itu benar ya di sana. Ya. Tapi ini kan banyak juga pertanyaan-pertanyaan orang juga. Kalau terkait dia pernah sekolah di sana sih kita mau mengakuinya bahwa dia memang pernah sekolah Nah, di Yamaguchi. tapi lulus atau enggaknya- lulus atau tidak kita sangat meragukan. Oke. Ya, meragukan Nah, itu dua hal yang berbeda kan gitu. Sama saja ada orang lain sekolah di SD ini contohnya, tapi nggak tamat kan itu sama aja nggak sekolah juga. Ya, Tapi pernah mendaftar kan gitu. Dua hal konteks yang berbeda. Nah, ini saya ingin tanya kepada Bang Joshua. Menurut abang ya, seorang peneliti yang nggak siap dikoreksi ataupun diuji, ini sebenarnya tujuan dan motifnya itu apa gitu? Ini kan mereka nggak mau dikoreksi. Iya, iya. Jangan ajari saya katanya gitu. Kemarin pernah kita juga debat nih salah satu TV swasta ya. Iya, Ini adalah elah katanya. Saya bilang nggak perlu saya kajian mulu. Yang penting mana itu fisiknya tunjukin ke sini. Iya, iya. Baru itu uji. Setahu saya kan uji contohnya ini air. Nah, Yang kita uji ini kan air nih terbuat dari apa? Bukan iya, gambarnya yang bahannya. kita uji. Iya, ya nggak bisa. Kalau ini kan kalau fisik kan bisa dipegang, Iya. dirasa dan diraba. Iya, ya. Jadi Tapi gini. kalau gambar gimana? Ya, jadi dia sering menghubungkan dengan teknologi-teknologi terkini. Kenapa ada biometrik mata? Bagaimana memeriksa mata seseorang? Pasti kan difoto dulu segala macam. Ya itu pemanfaatan teknologi. Beda untuk verifikasi keaslian dokumen. Keaslian dokumen, misalnya seperti uang palsu. Bagaimana Anda menganalisis itu bahwa itu palsu atau tidak dari fotonya? Nggak mungkin. Kurang lebih sama dokumen ijazah. Kita nggak bisa mau mendeteksi keaslian dan kepalsuan dari ijazah ini jika tidak dengan fisiknya, ya kan? Seperti itu. Nah, inilah yang mereka gunakan gitu ya. Jadi menggunakan analisis apa namanya? Digital forensik untuk menganalisis hal-hal yang analog tadi, gitu ya. Dan itu tidak nyambung sama sekali. Nggak nyambung ya. Iya, nggak ya salah kaprah gitu ya. Jadi Apakah mereka memang layak juga seorang dokter kesehatan meneliti penelitian forensik, ijazah, dan digital? ya nggak nyambung sama sekali. Karena dia membahas masalah Ada profesi penelitian. khusus untuk itu. Iya, artinya bidang dia kan di kesehatan. Iya. Ya, setahu pengalaman kita kan kalau kesehatan dia meneliti penyakit, Ya. ya kan, meneliti kesehatan. Nah, ini malah meneliti yang lain-lain, ijazah contohnya. Nah itu mungkin foto ya, mungkin lebih cenderung kalau Tifa itu kan fotonya yang dilihat ya kan. Iya, dia ingin lihat tapi ini di katanya ijazah ya ini kan. bengkok nih huruf A-nya ini agak miring dikit gitu. Dia Itu si Rosurio ya maksudnya ya. bukan, dia juga ada yang bilang gitu, saya lihat. Ini huruf-hurufnya ini bisa dilihat katanya gitu. Si siapa? Iya, masih yang latar Adalah dari belakangnya. tim mereka perempuan juga. Oh gitu. Ya jadi memang nggak mungkin lah ya, nggak ada hubungannya lah ya. Kalau Iya. misalnya hubungan dengan kesehatan, oke lah penyakit ini penyakit apa sih sebenarnya? Oke, Mungkin kita masih boleh, akui kan gitu. mungkin ada memang profesi seperti itu. Meskipun Iya. kita nggak tahu benarnya dia kualifikasinya di sana gitu kan, konsentrasinya di sana atau spesialisasinya di sana ya kan? Apa dia spesialisasi kulit ya kan belum tentu juga ya Iya, kan? benar. Nah itu makanya masih harus dipertanyakan juga ya kan. Nah, tapi dokter memang ada spesialisasi untuk itu, gitu ya. Tapi kalau dia digunakan untuk menganalisis dokumen, itu udah salah kaprah sekali, ya. Jadi ada namanya dokumen examiner di Puslapfor. Mereka menggunakan laboratorium kimia, fisika, ya, untuk menganalisis dokumen-dokumen analog dari jenis tintanya, kertasnya, ya, sama tanda tangannya, grafologinya, ya, dan seterusnya. Ini kemarin Rismond memaksa loh, dia menanyakan itu tintanya dibuat tahun berapa katanya. Dia bertanya kepada saya kemarin. Ini Ya, gini, gimana gini. sih penelitiannya? Saya kira nggak sampai ke sana. Jadi biasanya ada teknologinya yang lebih efektif Karena dari segi digunakan. hukum acara pidana ini saya Ya. konteksnya kepada pidum dulu Bang ya. Ya. Kalau pemeriksaan itu kan itu oke lah dari segi mikroepiden. Dari makroepiden itu kan pemeriksaan dari yang bisa dilihat mata seperti pemeriksaan saksi-saksi. Iya, Kalau konten enggak, lah. Ya. temanmu ini kan gitu Iya. ilustrasinya.
atau setidaknya ditanya rektornya, ditanya kampusnya, itu kan secara makro. Ya. Nah, secara mikro itu kan seperti tadi identik dengan pembanding lainnya. Iya, iya. Nah, jadi kan dari segi pemeriksaan makro itu kan sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Dia benar dia kuliah di sana, katanya udah selesai. Iya, sudah selesai. Ya, harusnya itu dulu yang diverifikasi. Jadi kalau itu betul ya udah. Jadi dia mempersoalkan terkait dengan itu apa namanya itu tintanya itu tahun berapa dikeluarkan gitu. Nah, terus saya tanya, kamu udah meneliti tintanya enggak? Nah, dia nggak bisa, karena digital kan iya. itu. Iya, jadi itu kan Nah, hanya asumsi-asumsi. Dia hanya gimana orang supaya nggak bisa menjawab kira-kira seperti itu. Sehingga orang lain ya pokoknya pertanyaan-pertanyaan konyol akhirnya keluar. Iya. Ya, sebenarnya nggak ada gunanya dijawab. Iya. Ya, karena harusnya ketika dia menuduh dia yang buktikan. Iya. Ya, sama seperti misalnya halaman pengesahan. Ya kita tantang dia, bikinlah halaman pengesahan persis seperti ini. Menggunakan word processor. Ya nggak bisa, karena nggak ada font yang seperti itu. Benar. Itu font cetakan, kira-kira seperti itu. Iya. Nah, ini justru kita yang disuruh menantang, harus bikin lagi percetakannya gitu ya. Harus direkonstruksi ulang. Itu hal yang keliru, ya kan? Orang yang menuduh dia yang buktikan. Iya. Buktikanlah kalau memang ini, karena itu udah 40 tahun yang lalu. Teknologinya sudah nggak ada. Ya? Iya. Meskipun mungkin ada sisa-sisa, tapi nggak mungkin kita menggunakan itu gitu kan? Ini makanya saya bilang ini sangat lucu sekali karena latar belakangnya bukan orang hukum gitu loh. Masa Ya. contohnya nih, kita tuduh orang pencuri terus kita suruh dia, kau buktikan dirimu pencuri gitu kan aneh juga. Nah itu Bang, makanya. saya nggak ada mencuri bang, kata dia gitu. Iya. Ya kamu buktikan aja bahwa saya kau pencurinya gitu. Itu namanya kan mengkriminalisasi orang juga. Nah, iya. Artinya sesuatu perbuatan yang bukan tidak pidana tapi dipaksakan itu adalah perbuatan pidana. Itu kan kriminalisasi orang. Ya itu yang dilakukan mereka di Baris Krim Nah, kemarin. justru gitu ya. sebaliknya mereka yang merasa dikriminalisasi. Nah ini yang kebalik-balik gitu. Karena ada laporan polisi gitu loh. Maka dari itu ya kita sih sebenarnya ingin memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Ya ya. Ya, makanya kita undang masing-masing narasumber yang kredibel di bidangnya agar ini tidak menjadi bias dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Begini bang, karena kebohongan yang dibiarkan akan menjadi opini yang dibenarkan. Betul. Ini yang akan seolah-olah bahaya. Kebenaran gitu ya. Iya, kalau kita biarkan seperti ini nanti, oh ini berarti benar nih. Sampai Ya, ya. kemarin Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi bilang, ya teman saya yang profesor, Mas Pitra katanya, karena tergiring opini, dia juga nggak percaya ada ijazah Pak Jokowi katanya. Sampai terbawa opini ini. Iya, yaitu karena dia sering baca atau mengikuti podcast mereka itu. Nah, iya itu tadi. Makanya kalau kita tergiring opini yang tidak sehat, ya, tidak memang masuk akal juga. Ini kan nggak masuk akal juga, suruh orang buktikan. Nah, itu sebenarnya jadi bukti sebenarnya bahwa mereka berhasil menghasut orang lain untuk percaya itu. Jadi kena pasal-pasal penghasutan. Oke, jangan dijawab dulu Bang. Nanti akan dijawab di segmen keempat. Bang Joshua Sinambela. Ya. Kita ini kan Bang sama-sama orang Batak. Rismon juga orang Batak. Berbatak, betul. Jadi kemarin kata dia, kalau saya di penjara, kalau saya ditahan, karena saya membela kebenaran, saya akan masukkan di CV saya bahwa saya pernah di penjara karena membela kebenaran. Ini katanya kan begitu. Iya, kalau Kan dimasukkan di CV-nya katanya. Iya. Kalau dia di penjara. ya. Makanya saya bilang kalau malaikat lewat ini bisa diaminkan bisa gol ini. Ya kan? Ya, Betul, artinya ya kita maklumi juga lah kita ini orang Batak kan gitu. Iya, Tapi menurut saya juga jangan terlalu gitu juga gitu kan. Iya. Nah, artinya berbicara sesuai dengan kebenaran, tapi kebenaran mereka ini kan sedang diuji. Iya. Dan udah diuji oleh Baris Krim Mabes Polri itu dihentikan, nggak Iya, benar. Keliru ternyata gitu. Kan? Bagaimana dia mau menyatakan kebenaran sedangkan fisiknya saja dia tidak peroleh apa yang mau diteliti. Nah, itu. Nah, jadi kalau memang bahasa-bahasa seperti itu, tanggapan dari Joshua Sinambela seperti apa? Apakah Ya. itu bahasa kebodohan atau apa gitu? Itu kedunguan sebenarnya gitu kan. Kenapa? Lembaga yang berwenang Nah, yang berhak menyatakan itu asli atau tidak udah menyatakan bahwa itu asli. Itu udah cukup, sangat cukup sebenarnya.
Apalagi ditambah hasil lapor gitu ya. Dan ditambah lagi mereka tidak punya bukti yang bisa diterima karena analisis yang mereka gunakan itu analisis yang tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan metodenya, ya, karena analisis digital, ya, untuk dokumen analog, kira-kira seperti itu. Nah, ini sangat disayangkan sekali ya. Nah, sebagai orang Batak tadi, kenapa saya menghubungi dia pada bulan Maret? Kenapa saya meminta dia diskusi? Tujuannya sih untuk meluruskan, jangan sampai ikutlah ke kasus-kasus seperti ini. Ini masih bisa kita luruskan. Makanya kita minta diskusi. Bahkan saya minta diskusi dia di awal itu face to face. Ya udah kita zoom berdua dulu kalau memang nggak mau forum gitu ya. Nggak mau juga. Nggak mau juga ya. Nggak mau juga. Padahal saya ngirimi data loh ke dia. Saya ngirimi hasil dokumentasi skripsi-skripsi yang lain untuk meluruskan dia. Ini loh skripsi yang lain juga sama loh. Fontnya sama loh, bentuknya sama loh, pembatasnya dicetak di perdana, tak bilang. Sebelum ini dilaporkan. Iya benar, sebelum dilaporkan tadi sebelum dilaporkan. Sebelum dilaporkan supaya bisa istilahnya dia meluruskan dia lah. Asumsinya itu ternyata nggak benar gitu ya. Ternyata malah saya diblokir, disalahgunakan dokumentasi saya. Gitu kan? Iya. Itu yang katanya penelitiannya gitu. Iya, itu yang diteliti dia. Jadi muncul di iNews ada orang yang buka skripsi itu tangan saya. Iya, itu tangan saya. Oh gitu. Itu dokumentasi saya semua. Berarti kan gini Bang, di dalam hukum pidana itu suatu barang bukti yang diambil secara tidak sah itu namanya ilegal. Iya, ilegal. Ya, illegal akses kan gitu. Dia nggak minta izin juga ke saya. Saya diblokir. Iya, makanya. Saya ngirim dia bukan untuk ditampilkan kok. Itulah pasal 32 tadi kan gitu. Sebenarnya dia kan kalau saya laporkan gitu kan. Iya benar. Cuman alasan dia Pak. Tapi kan orang Batak nggak udah baper. Iya. Di gelar kemarin kami tidak mencuri kok. Dia yang berikan secara sukarela gitu. Padahal kan kita memberikan itu untuk meluruskan, untuk mendiskusikan. Bagus ya niatnya, niatnya bagus. Tetapi kenapa diblokir? Kemudian disalahgunakan. Dia mencari pembenaran dari dokumentasi saya itu. Jadi dicarilah halaman pengesahan yang nggak ada tanda tangannya semua. Seolah-olah itu dipalsukan semua. Padahal ada juga yang ada tanda tangannya semua gitu ya. Nah ini kan aneh gitu ya. Sengaja untuk mencari pembenaran dia. Gitu. Saya juga nggak ngerti juga nih pemikiran dari layarisme ini ya. Mungkin dia juga kan punya prinsip masing-masing, silakan aja. Tapi kan kita menjaga dia sebenarnya sebelum itu dilaporkan itu agar tidak keliru. Itu maksud daripada Bang Joshua. Iya, tujuan kita untuk baik-baik. Tapi ngomong di belakang itu beda kan? Beda, betul. Oh, dia apa katanya? Dia ngasih segala macam dia ini terus dia ini segala. Saya juga gak kenal dia siapa kok gitu kan? Ya, harusnya kan ini baru terang nih. Tujuan Bang Joshua itu ini loh, ini udah dijelasin, tapi malah yang dapat masih ada komunikasinya semua di saya. Jadi saya cuma berapa kali sih nanya kapan kita jadinya apa? Karena dia udah sempat mengiyakan, oh nanti saya cari waktunya, saya tagilah waktunya, tapi nggak ada. Tidak ada ya. Tidak mau dia, gitu. Sehingga ya nggak ada momen kita untuk meluruskan dia. Saya terlanjur diblokir juga, gitu kan? Sehingga kita buatlah dev call untuk mengundang dia juga, mengundang Roy Suryo segala macam, nggak ada yang hadir. Padahal itu forum ilmiah ya kan? Abang pernah meneliti ijazah Yamaguchi Rismon nggak sih? Enggak, saya nggak meneliti gitu ya. Saya melakukan namanya ada beredar di ini saya lihat. Yang pertama yang kita lakukan itu namanya academic verification. Itu hal yang wajar antar kampus. Jadi antar kampus itu biasanya ada kerjasama bahwa kita bisa memverifikasi kredensial dari peneliti-peneliti siapapun. Ya, yang mungkin ada kerjasama dengan kampus kita atau berhubungan dengan kampus kita, gitu ya. Nah, kita hanya verifikasi itu. Ya. Nah, untuk ijazahnya kita meneliti yang ditunjukkan dia. Iya. Ketika kita menemukan bahwa ijazahnya nggak dikeluarkan oleh Yamaguchi, akhirnya kan dia mau coba mengklarifikasi menggunakan gambar-gambar yang dia tunjukkan sendiri. Dan ternyata di situ ada keanehan-keanehan. Kita nggak meneliti itu sebenarnya. Kita cuma membandingkan seperti anak TK lah, teka-teki. Oh ini mana apa yang beda antara ini dengan ini? Oh ternyata capnya di sini cuma satu, di sini capnya dua misalnya. Itu kan sudah hal yang berbeda. Kalaupun kita mau seriusin penelitian itu bahaya juga bagi dia. Juga, iya. Makanya kan maksud saya itu sebelum kita meneliti orang kita teliti dulu diri kita. Nah begitu. Itulah makanya kemarin saya bilang juga sama si Kurnia. Sebelum ibu meneliti ijazahnya Pak Jokowi, kenapa nggak ibu teliti ijazah ibu dulu? Atau paling tidak teman-temannya lah. Ya teman-temannya dulu teliti. Ini ke presiden yang lain, gitu kan? Jadi agak aneh juga. Nah, lantas kita dibalas tidak beretika katanya. Padahal pertanyaan simpel sekali, simpel sekali. Nah itu ya makanya
keblinger gitu ya mereka ya. Jadi ada orang yang menuduh ijazah palsu, padahal ijazahnya dipertanyakan atau bahkan palsu. Oh gitu. Nah itu udah ditelusuri juga sampai ke Jepang. Udah luar biasa. Jadi teman-teman ini sangat luar biasa sekali ya. Pandangan-pandangan dari digital forensik terkait dengan kasus ini. Karena ini hal yang menarik sekali karena apa? Kita banyak menerima informasi-informasi terbaru dan edukasi secara benar ya terkait dengan apa namanya itu pengujian ijazah Pak Jokowi dan lain-lainnya. Inilah gunanya kita diskusi ini agar diskusi ini tidak menjadi opini yang menyesatkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, menurut Bang Joshua, kalau seumpamanya ya bicara bicara pahitnya ini laporan Pak Jokowi ini ada orang mereka ditetapkan sebagai tersangka, ya kan? Apakah seorang Joshua Sinambela itu mau membela Pak Jokowi sampai ke muka persidangan? Karena sebagai ahli itu kan nggak hanya di BAP aja, tapi di muka persidangan nanti. Oh iya. Nanti kan mereka bilang akan kami tantang itu ahlinya nanti di persidangan. Pak Jokowi nanti akan kita ini. Kita sudah sangat siap. Siap nggak? Gitu, sudah sangat karena siap. mereka katanya siapkan banyak pengacara loh. No problem. Inilah kalau orang Batak itu jiwanya nggak ada takutnya gitu. Apa ya? Kita sebagai ahli, kita tinggal sesuai dengan pengetahuan kita, keahlian kita ya, kita sampaikan. Jadi itu nggak masalah dan itu udah biasa kita berikan. Ya, sudah biasa kita ikut sidang, bahkan udah ratusan kali kita ikut sidang, jadi no problem. Ya. Nah justru mereka siapa yang tersangka harusnya takut ya kan? Saya sebagai ahli nggak mungkin diapa-apain ya kan? Tersangka itu kemungkinan bisa jebol gitu ya, maksudnya bisa masuk sesuai dengan ancaman hukuman yang mungkin yang tertinggi lah dari pasal tahun. Tertinggi ada 9 tahun, bahkan bisa ada 12 tahun. 12 ada ya. Misalnya yang 12 gitu ya. Nah, belum lagi kalau misalnya ijazah palsunya dilaporkan ya kan. Iya, itu menambah masalah lagi. Menambah masalah lagi. Ya, gitu ya. karena kan yang memulai mencari penyakit kan siapa gitu loh. Nah, Dia begitu. sendiri yang mencari penyakit sendiri. Nah, itulah ya. Jadi belum lagi Roy Suryo karena udah pernah ya kan. Iya. Wah, nambah sepertiga lagi. Jadi kok nggak kapok-kapok gitu kan? Karena mereka ini dari dulu itu berseberangan loh. Betul. Antara Roy dengan Rismond dengan Jessica Mirna itu. Ya. Tapi ketika di sini mereka bersama ya, itulah namanya apa namanya itu kehidupannya. Kadang-kadang nano gitu kan. Ada yang saya mau luruskan. Jadi sering sekali saya dikaitkan dengan kasus Jessica. Padahal saya nggak terlibat sama sekali di kasus itu. Jadi sering Abang sekali bilang apa? seolah-olah saya timnya Mabes Polri ya Pak Nu, karena memang teman saya memang Pak Nu sama Christopher ya, karena kita kan dalam satu asosiasi. Tapi bukan berarti saya terlibat dalam kasus itu, enggak gitu ya. Cuman saya memang membuat artikel untuk meluruskan karena disuruh dulu itu kan ada perdebatan barang bukti yang asli, barang bukti yang bisa diperiksa itu apa sih gitu ya. Apakah harus di VR-nya, apakah bisa ekstraksinya dan seterusnya, ya kita jabarkan. Bagaimana sih barang bukti yang asli dari hasil DVR dan seterusnya di sana gitu ya. Siapa sih ahli yang sebenarnya? Ahli forensik yang sebenarnya gitu ya. Kita udah ngetawain si Rismond sejak itu. Kenapa? Karena dia melakukan analisis dari sumber-sumber yang nggak jelas. Bukan dari primary evidence-nya, tapi dari media sosial, dari televisi gitu ya. Rekaman dari televisi gitu ya. Nah, otomatis akan terjadi bias. Ya, perubahan resolusi segala macam lah di sana. Nah, itu kita ketawain. Kenapa? Jadi dia menuduh, oh ini sudah ditempering dari rekaman itu, bukan dari menganalisis videonya. Dari situ udah sangat keliru. Dan itu diulangi lagi dalam kasus ini, ya kan? Menggunakan ELA untuk fisik dan seterusnya. Wah, ini artinya memang dia tidak punya kualifikasi sebagai ahli. Dia tidak tahu SOP digital forensik. Padahal digital forensik itu sangat ketat SOP-nya. Ya. Yang pertama, barang bukti yang kita periksa, objek kita periksa harus aslinya, nggak boleh dari media sosial. Ya. Itu makanya dia menggunakan ELA karena media sosial itu ya. Tapi kan nggak nyambung menurut saya. Kita periksa air, tapi yang kita periksa foto air gitu. Nah, ya itu. Kan perbedaannya kan air itu bisa dirasakan, diraba, dingin atau panas ya nih. Air panas. Penyusunnya kan kita nggak tahu. Iya, Ya, ini yang panas. dia. Terus kita teliti foto air ini apa kan nggak nyambung. Nggak nyambung. Ini betul. air laut. Kita rasakan asin, tapi kalau kita dipoto kita rasakan nggak ada rasanya, kan beda juga. Nah, ya. Atau yang paling gampang konteksnya itu menguji keaslian dari sebuah uang kertas. Ya. Sama seperti ijazah, sama-sama
dokumen-dokumen apa namanya penting gitu ya. Gimana kita bisa nilai uang itu asli atau apa? Dari fotonya. Kalau dari foto kan Ya kan nggak bisa, mau pakai apapun nggak bisa. Iya. Harus menggunakan ya teknologi dokumen Makanya, verification. Ya. Kata iklan dulu di Raba, di Terawang, di Ya, Rata, gitu itu kan. kan harus fisik kan? Iya. Mana makanya bisa gitu. hanya dengan foto. Sehebat apapun fotonya kan tampilannya berbeda, sudut pandangnya berbeda, sehingga nggak bisa ya, terjadi bias namanya. Itu makanya itu bukan ranah forensik digital, itu ranah dokumen forensik. Ada profesi khusus itu. Makanya ketika misalnya ada permintaan pemeriksaan forensik berupa dokumen-dokumen fisik, tanda tangannya, kata kita tolak karena itu fisik, itu bukan domain kita. Nah ini harus dipahami. Nah kalau Rizman mungkin akan menerima itu, seolah-olah semua bisa didigitalkan dan bisa diuji secara digital. Nanti Mana bisa? ada nonton nih, nanti saya suruh tukang fotokopi edit ijazah Pak Jokowi, nanti itu juga dipakai dia. Nah, ini bisa Wah jadi. ini bisa kita teliti nih, padahal kan kita yang edit kasih Iya. ke dia gitu. Nah, itu makanya kan. Ini dapat nih ada bukti gitu. Iya. Sumbernya nggak jelas. Iya, sumbernya nggak jelas dan harus legal juga. Harus Iya. ada izinnya juga, apalagi Iya, berhubungan dengan data itulah pribadi. namanya tadi kalau dalam hukum pidana itu barang bukti yang dikatakan sah itu ketika didapatkan dan diperoleh secara sah. Secara sah, ya diizinkan Sama atau seperti- memang disita sama penyidik. Iya, sama seperti polisi, Hmm. dia tidak ada penelitian, diambil di handphone orang, dimasuk persiapan Nggak bisa, nggak bisa. karena dia Harus nggak ada. diperoleh. Iya. Kecuali Penyitaannya. tertangkap tangan atau apa gitu Iya, yang ada itu pun kecualiannya. tertangkap tangan harus ada juga bukti penyitaan juga. Misalnya, ya. Setelah ditangkap tangan untuk kepentingan hukum diambil 1 minggu ataupun minggu ke depannya Harus itu harus diurus, ada ya. penetapan minta untuk ke pengadilannya. Pengadilan ya, betul. Karena nanti pengadilan akan nanya, nanya, ya. ini kan dijadikan barang bukti. Intinya nih. ada izin dari pengadilan lah. Harus ada izin dari pengadilan. Nah, persoalannya mereka ini comot sana comot sini. Nah, itu salah Jadi, pula gitu kan. sumbernya juga nggak jelas. Nah, tiba-tiba, oh ini salah dia nih. Kesimpulan. Harusnya dia yang harus ditangkap. Oh ya, menurut Sandi gitu ya. Iya. Padahal siapa suruh mereka meriksa ya. Makanya aneh juga. Harusnya kan ya kalau kita mau fair ya serahkan dong kepada pihak kepolisian. Ya, Nggak usah kalau, dulu. kalau dia punya petunjuk ya serahkan ke kepolisian. Iya, kalaupun supaya mau meneliti, sekira saya nggak usah dipublik apa segala macam, serahkan dulu. Ya. Diuji. Ya. Nah, takutnya nanti kan pengujiannya keliru. Kita aja kadang melakukan penelitian, contohnya nih di S3, disertasi kita penelitian. Kadang-kadang penelitian kita kadang bisa keliru. Iya. Harus diuji lagi sama Ya, dosen diuji, makanya pembimbingnya kan pembimbing. gitu. Kalau Karena- jurnal-jurnal itu kan namanya peer review, ya Iya, kan? harus direview Ada dulu. sama Nggak bisa teman-teman saya yang lain, teliti, gitu. terus tiba-tiba saya harus, oh ini yang paling benar dan ini yang paling Nah, itu sesuai sama. mereka yang nggak lakukan. Ini yang mereka tidak lakukan kan gitu. Iya. Nah, ini terakhir nih Bang Joshua Sinambela, apa yang menjadi masukan, saran-saran Abang terkait dengan persoalan ini sehingga persoalan ini dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku kepada para pihak. Nanti akan dijawab di segmen terakhir. Gitu ya, kalau bisa mulai sekarang ya cobalah lebih dekat sama keluarga gitu ya, karena masih ada kesempatan nih sebelum jadi tersangka. kita ya. dengar ini kan. Iya. Bang, ini kan perkaranya sudah semakin memanas, semakin pelik, semakin terbakar kalau sekarang ini kan gitu. Karena apalagi ini infonya tadi Abang bilang sudah ada mau gelar perkara kan gitu. Berarti Iya. kan ada calon tersangka di sini kan Iya, gitu. iya. Terkait dengan persoalan ini dan perkara ini, apa masukan dan saran Abang baik itu kepada Pak Jokowi maupun kepada terlapor ini semuanya? Iya, iya. Jadi ini kan proses hukum udah berjalan Iya. gitu ya. Pak Jokowi kalau apa namanya, ini kan perlu pelajaran juga bagi masyarakat kita supaya Efek jerah ya. nggak mudah menuduh orang gitu ya. Makanya saya lebih sepakat tetap dipertahankan laporan ini, tetap dijalankan gitu ya. Kemudian bagi para pelapor ya mereka harus mempersiapkan diri lah gitu ya, bahwa ya harus paham ya konsekuensi hukum Banyak doa lah tindakan ya. mereka gitu ya. Kalau bisa mulai sekarang ya cobalah lebih dekat sama keluarga gitu ya, karena masih ada kesempatan nih sebelum jadi Bisa komentar tersangka. kita ya. dengar ini kan. Iya, Nah, itu pasti ya, itu udah pasti ya. terus, Ya, karena memang tidak ada bukti yang menguatkan argumen-argumen mereka, asumsi mereka, dan mereka juga udah tahu konsekuensi itu dan tetap masih diteruskan ya kan.
Bahkan sudah banyak peringatan-peringatan, kita juga sudah memperingatkan segala macam, dan itu tidak diterima. Ya, makanya banyak netizen pun ya mungkin ya geram sama orangnya. Kemarin saya naik Grab gitu ya, driver itu saya tanyakan gimana pendapat tentang ini. Wah, itu saya sampai muak Pak sama ahli-ahli yang muncul di sana gitu. Luar biasa. Pokoknya ketika ada itu saya langsung matikan Pak. Gitu. Udah apa mereka? Udah Pil-pil sampai gitu ya? berbulan-bulan kan? Nggak selesai Nggak katanya. selesai, mulai dari bulan Maret, sekarang udah bulan berapa nih? Iya. Juli. Iya. Tiap hari mereka muncul katanya gitu. Wah, mereka sudah muak sekali. Nah, sama juga netizen. Mereka ingin segera ini biar berhenti ya, harus di baju orange kan gitu kan. Diproses secara hukum Tapi gitu kemarin ya. saya udah bawa baju oranye itu, tahanan bin. Berarti yang kurang apa? itu palsunya yang saya bawa, aslinya yang belum. Tapi borgolnya kemarin udah juga ya. Itu masih palsu. Oh, masih palsu. Nanti, Yang asli kan milik sono. Oke. Nanti tak suruh bawa Bisa diminta. yang aslinya sekalian. Ya. Iya. Nah, itulah mungkin yang akan terjadi mungkin ya bisa hari ini, bisa besok, Oke. minggu depan pasti udah ada Ini tersangka. bahaya. Ini bisa sesuatu nih. Karena omongan Pak Joshua ini ya menurut saya ini berkualitas dan ini waspada, warning nih bagi para pihak kan gitu. Betul. Saya aja Kita tadi nggak main-main. mendengarnya dari Bang Joshua bilang ini dekat-dekatlah sama keluarga, itu berarti ada peringatan sesuatu nih. Ya kan? Kita lihat aja dalam beberapa minggu ini kan gitu. Nggak sampai minggu lah. Nggak sampai minggu ya? Sampai minggu. Makanya dekat-dekat dengan keluarga. Iya, Ya? makanya itulah saran kita bagi para yang apa namanya? yang terlapor lah gitu ya. Iya. Dan mereka sudah menyadari itu. Nah. Tapi kan dulu udah pernah kita suruh adalah sebelum dulu kasus ini makin panas, minta maaf aja, maaf Pak Jokowi. Tidak ada kata damai buat Jokowi kata mereka. Gimana? Mereka nggak mau ada kata damai buat Nah, Jokowi. itulah yang kita sesalkan sebenarnya. Itu sebelum ini loh, sebelum perkara ini naik sidik loh. Sidik, ya. Tidak ada kata damai katanya. Nah, itu yang memang ya kita sesalkan gitu ya, seolah-olah mereka memiliki kebenaran sendiri, mereka udah yakin menang gitu ya, yakin benar gitu ya. Ternyata enggak kan. Dilakukan penyelidikan, semua bukti-bukti sangat banyak sekali. Banyak ya. sekali. Nah, Sampai 50 saksi katanya. bukti-bukti yang ada di Barreskrim itu akan dilengkapi lebih banyak lagi nanti di Polda. Waduh. Jadi pembandingnya juga lebih banyak, skripsinya juga lebih banyak, ya, keterangan-keterangan juga lebih banyak, dan dilakukan pengujian ulang. Jadi bukan diuji ulang lagi ya? Diuji ulang lagi. Ya, itu aturannya memang. Nggak hanya sekedar hasil ini dibawa ke sana, enggak. Itu hanya referensi aja. Tapi nanti diuji ulang lagi dan lebih banyak lagi buktinya, dan tadi udah ditampilkan semua. Bukti-bukti itu udah jauh lebih banyak daripada yang ditampilkan di Barreskrim. Hasil penyelidikan di Polda lebih banyak. Oke, terima kasih banyak Bang Joshua Sinambela atas waktunya. Teman-teman sekalian, itulah pemaparan dan pandangan daripada Bang Joshua Sinambela selaku pakar digital forensik ya. Saya kira siapapun kita harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah ya. Jangan menghakimi seorang, apalagi menuduh palsu gitu. Padahal belum ada proses peradilan terkait dengan hal tersebut. Saya kira kita adalah negara hukum, sebagai warga negara yang baik harus taat hukum, karena hukum di atas segalanya, bukan kita yang mengatur hukum gitu. Jadi teman-teman, jangan lupa saksikan terus di episode berikutnya bagaimana arah dan muara kasus ini. Nanti akan kita dengar lagi dari Bang Joshua Sinambela untuk periode berikutnya. Terima kasih Bang. Sama-sama, terima kasih. Saya langsungan ya. Siap Bang, siap.